Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya Kukuh Nugroho selaku guru Al-Quranul Hadis kelas 10, kelas 11, kelas 12 pada hari ini, waktu yang sangat mulia ini, kami akan sedikit berbagi sharing tentang materi kita, yaitu Al-Quran Hadis bab pertama untuk kelas 10, yaitu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Anak-anakku yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita sebagai umat Islam punya kitab suci yang namanya Al-Quran, punya tempat suci yang namanya masjid yang harus kita jaga, punya agama Islam yang harus kita laksanakan ajaran-ajarannya. Maka salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam adalah menjalankan ajaran-ajaran Islam yang ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana kita bisa istiqomah menjalankan apa-apa yang ada dalam Al-Quran? Maka yang paling utama adalah kita harus mengenal lebih dekat ma huwa Al-Quran, apa itu Al-Quran. Maka di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang Al-Quran, pengertiannya dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebagaimana kalau kita membeli handphone, pasti ada namanya buku panduannya. Nah, bagaimana supaya handphone yang kita beli itu awet? Maka kita gunakan handphone tersebut sesuai dengan buku panduannya. Betul? Ya. Sebagaimana kita membeli motor, pasti di dalam motor itu ada paket yang namanya apa? Buku panduan. Bagaimana supaya motor kita tetap terawat, tetap baik, tidak mudah rusak, maka kita ikuti buku panduan yang ada bersama motor tersebut. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia kita di alam dunia ini lengkap dengan buku panduan. Bagaimana supaya kita manusia itu bisa hidup sukses dan mulia, sukses di dunia dan mulia di akhirat, maka kita harus mentaati, kita harus mengikuti apa yang ada dalam buku panduan manusia. Apa itu? Yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah sebagaimana buku panduan untuk handphone. Al-Quran adalah sebagaimana fungsinya sebagai buku panduan, sebagaimana motor dengan buku panduannya. Maka ketika kita ingin menjadi manusia yang baik, manusia yang sukses mulia, manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita taati, patuhi apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Maka anak-anakku semuanya, mari kita belajar. Yang pertama, yang paling utama adalah apa itu Al-Quran. Banyak sekali para ulama-ulama mengatakan berbagai macam pendapat. Ada Al-Lihyani, ada Al-Asy'ari, ada Imam Syafi'i, ada juga Az-Zujad, Al-Farra, semuanya berpendapat tentang Al-Quran. Tetapi pendapat yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah pendapatnya Al-Lihyani. Bagaimana pendapat Al-Lihyani tentang Al-Quran? Kata beliau, Al-Quran adalah masdar dari kata qara'a yaqra'u, Qur'anan. Apa artinya? Bacaan. Nah, inilah pendapat yang paling masyhur. Walaupun ada beberapa pendapat yang lainnya yang agak sedikit berbeda. Tetapi dari ini kita ambil yang paling terkenal, yang paling tersohor, yaitu pendapatnya Al-Lihyani. Yaitu apa Al-Quran? Al-Quran adalah masdar dari kata qara'a yaqra'u. Apa itu masdar? Kata kerja yang dibendakan. Kata benda yang berasal dari kata kerja. Nah, itu adalah pengertian Al-Quran dari segi etimologi, secara bahasa. Maka apa definisi Al-Quran secara terminologi, secara maknawiyah? Nah, para ulama pun juga banyak berpendapat ya tentang apa itu Al-Quran secara terminologi atau secara maknawiyah.
Ada pendapatnya Muhammad Ali As-Sabuni, yaitu apa? Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dan perantara malaikat Jibril. Ditulis dengan mushaf-mushaf, kemudian disampaikan kepada manusia secara mutawatir atau berangsur-angsur. Membacanya dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah, dan Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Itu adalah pendapatnya Muhammad Ali As-Sabuni. Nanti di modul teman-teman akan dapatkan juga pendapatnya ulama yang lainnya seperti Dr. Subhi As-Soleh, pendapatnya Syekh Muhammad Khuduri Baik dan sebagainya. Maka silahkan nanti dipelajari dalam modul halaman 5 sampai 7, 8, 9 lengkap semuanya. Maka anakku semuanya, yang paling utama dari apa yang kami sampaikan hari ini adalah mari mulai sekarang yang belum bisa membaca Quran belajar. Yang belum bisa memahami Al-Quran belajar bahasa Arab supaya bisa memahami Al-Quran. Kenapa? Karena setiap untaian bacaan, setiap lafaz, setiap huruf bahkan itu mengandung kebaikan, mengandung kemuliaan, mengandung pahala. Setiap satu kata yang kita ucapkan, lafaz Al-Quran yang kita baca, ada kebaikan di dalamnya. Maka anakku semuanya, jangan bosan-bosan untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, dan semoga kita semuanya kelak nanti mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal soleh kita, yaitu membaca Al-Quran. Teman-teman semuanya, jika kita mau mempelajari, maka sebenarnya banyak sekali nama-nama lain dari Al-Quran tersebut. Ada Al-Quran bernama Alkitab. Al-Quran juga sering dikatakan Al-Furqan. Kenapa Al-Furqan? Karena pembeda. Di sana di Al-Quran ada pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran juga dinamai dengan At-Tanzil. Kenapa? Karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran juga dinamakan sebagai Adzikru. Kenapa? Pengingat. Karena dalam Al-Quran di dalamnya banyak sekali peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali saya kira anakku semuanya untuk kita semuanya mempelajari Al-Quran. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwasanya Al-Quran adalah buku petunjuk manusia. Buku petunjuk manusia, pedoman supaya manusia bisa hidup dengan baik, dengan sukses, mulia, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, ibaratnya ini kita manusia. Ya, kita hidup di dunia ini adalah sementara. Karena sejatinya kita semua yang ada di dunia ini adalah akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana supaya manusia ini yang masih di dunia ini bisa menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita perlu yang namanya pegangan, kita perlu yang namanya pedoman supaya petunjuk arah untuk menuju ke jannahnya. Apa itu? Yaitu adalah Al-Quran. Maka anakku semuanya, barang siapa yang ingin menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajarilah Al-Quranul Karim. Sekian dari saya, Kuku Nugroho, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.